Muhammad Fikran Makadolang adalah seorang mahasiswa yang merupakan warga Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara. Selain sebagai seorang mahasiswa, sehari-hari juga sambil bekerja serabutan. Pada 2019, pertama kali Fikran bertemu dengan seorang wanita cantik bernama Kiraina Samada. Hanya saja ketika itu Kiraina masih bersuami dan telah memiliki 2 orang anak. Fikran yang sebenarnya sejak pertama melihat Kiraina sudah ada rasa, tentu saja menahan diri karena status Kiraina yang telah bersuami. 3 tahun kemudian, tepatnya pada 2022, Kiraina yang telah resmi bercerai dari suaminya akhirnya mulai didekati oleh Fikran. Selisih usia yang terpaut cukup jauh, yakni Fikran yang kala itu masih berusia 21 tahun, sedangkan Kiraina 26 tahun. Juga status Kiraina yang telah menjadi seorang janda dengan 2 anak tak menjadi masalah bagi Fikran. Kiraina sehari-hari tinggal bersama omnya atau adik dari ibunya di Kampung Tariang Baru, Kecamatan Tabukan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe. Di rumah sederhana milik omnya tersebut, wanita cantik ini tinggal bersama omnya dan anak Kiraina yang kecil berinisial A berusia 4 tahun. Sementara anak pertama Kiraina tinggal bersama ibu Kiraina di rumah yang lain. Sehari-hari kegiatan Kiraina adalah membantu ibunya berjualan nasi di warung milik sang ibu. Singkat cerita, setelah terus PDKT, akhirnya Fikran berhasil meluluhkan hati janda cantik ini. Kira-kira sejak pertengahan tahun 2022, mereka berdua mulai menjalin hubungan asmara. Awalnya hubungan cinta mereka begitu mesra. Fikran begitu perhatian pada Kiraina. Setiap hari ia datang ke warung milik ibu Kiraina. Tapi setelah beberapa bulan berpacaran, mulailah sikap asli Fikran yang cemburuan dan posesif terlihat. Ia mudah marah, mudah curiga dan cemburu ketika merasa sikap Kiraina mulai ada yang beda. Sejak itu, hubungan asmara yang semula mesra pun berubah menjadi sering cekcok. Pertengahan tahun 2024, hubungan antara Fikran dengan Kiraina semakin tak harmonis dan mulai renggang. Bahkan Kiraina yang sudah capek dengan sikap Fikran mulai terang-terangan menjauh hingga diblokirnya nomor WA Fikran. Sementara Fikran yang merasa sang kekasih menjauh justru merasa semakin curiga jika Kiraina sedang dekat dengan pria lain. Pertengkaran semakin sering terjadi hingga puncaknya belakangan sekitar bulan November 2024. Fikran mendengar kabar jika Kiraina telah menerima transfer uang dari seorang pria sebanyak 2 kali. Pertama 5 juta rupiah dan kedua 2 juta rupiah. Mendengar kabar tersebut membuat Fikran semakin bak kebakaran jenggot. Rabu 20 November 2024 sore sekitar pukul 16.00, Fikran kembali bertengkar dengan Kiraina, kali ini di aplikasi Messenger. Sebab pria itu tahu jika belakangan ada seorang pria yang sering komunikasi dengan Kiraina. Fikran pun juga curiga siapa pria yang telah mengirimi Kiraina uang itu. Malamnya setelah bertengkar dengan Kiraina, Fikran pulang ke rumah orang tuanya di Kecamatan Tabukan Utara. Pria yang sudah dikuasai emosi itu mulai memiliki niat untuk menghabisi wanita yang katanya sangat dicintainya itu karena merasa cemburu sekaligus marah atas sikap kekasihnya itu yang tak menganggapnya lagi. Malam itu sekitar pukul 20.00 waktu setempat, dengan berjalan kaki, Fikran mendatangi rumah tempat tinggal Kiraina sambil membawa parang yang disembunyikannya di balik baju. Sementara malam itu, Kiraina bersama anak perempuan balitanya sudah masuk kamar untuk beristirahat. Sedangkan omnya sedang keluar rumah seperti biasa nongkrong di sebuah warung. Ketika sang anak sudah tertidur, wanita cantik itu masih asik bermain ponselnya sambil rebahan di kasur lantai kamarnya. Saat itulah tiba-tiba ia dikejutkan dengan kedatangan Fikran yang masuk lewat jendela. Setelah berhasil masuk kamar Kiraina, Fikran langsung bertanya pada wanita itu siapa yang mengiriminya uang senilai 5 juta dan 2 juta rupiah itu. Kiraina mengatakan jika mantan suaminya lah yang mengirimi uang untuk keperluan kedua anak mereka. Tapi ternyata Fikran tak percaya ucapan Kiraina. Ia yang kadung curiga dan cemburu, lalu meminta ponsel milik Kiraina untuk diperiksa siapa sebenarnya pria yang sering dihubungi oleh wanita itu. Tapi Kiraina pun menolak dan mengabaikannya, malah tetap asik bermain ponsel. Melihat itu amarah Fikran memuncak, langsung dihampirinya janda cantik beranak 2 itu sambil dibacokkannya parang yang sudah dibawanya hingga berkali-kali, yang seketika membuat wanita itu tewas bersimbah darah. Mendengar keributan tersebut, bocah perempuan berusia 4 tahun anak bungsu Kiraina seketika terbangun dan menangis.
Karena panik tak ingin ulahnya ketahuan, Fikran pun dengan tega menyabetkan parangnya ke arah kepala belakang bocah itu sebanyak 2 kali yang membuatnya turut kehilangan nyawa. Setelah puas melampiaskan kemarahannya, pria 23 tahun itu pun kabur menuju kota Bitung dengan naik kapal. Malam itu sekitar pukul 23.00 omnya pulang ke rumah setelah sejak sore nongkrong di warung. Tapi ia tak menyadari apa yang telah terjadi pada Kirena bersama anaknya. Karena mengira keponakannya itu bersama anaknya memang sudah tidur di kamarnya. Barulah keesokan paginya Kamis 21 November 2024 sekitar pukul 6.30. Ibu dari Kirena yang sudah siap-siap di warung merasa heran kenapa Kirena belum juga datang. Lalu si ibu menyuruh TS anak pertama Kirena untuk pergi memanggil ibunya agar segera datang ke warung. Tapi setelah tiba di rumah tempat tinggal ibunya, TS mendapati rumah dalam keadaan sepi dan pintu kamar ibunya dalam keadaan terkunci. Sementara ketika dipanggil dan digedor, tak ada respon apapun. Sementara omnya yang tinggal serumah sepertinya sudah berangkat kerja. Melihat itu anak sulung Kirena segera kembali ke warung menyampaikan pada sang nenek. Ibunda Kirena yang mendapat kabar itu merasa heran, sekaligus curiga karena tak biasanya anak perempuannya itu seperti itu. Lantas si ibu segera mendatangi rumah adiknya yang juga ditempati oleh Kirena tersebut. Setibanya di rumah sang adik, ibunda Kirena semakin merasa ada yang janggal karena pintu kamar masih dalam keadaan terkunci, lalu didobraknyalah pintu itu dengan bantuan tetangga. Setelah berhasil masuk, histerislah si ibu mendapati putrinya yakni Kirena dan anak balitanya sudah terbujur kaku tak bernyawa dengan bersimbah darah. Saat itu juga sekira pukul 7.15, keluarga melaporkan ke Polsek Tabukan Tengah. Lalu sekitar pukul 9 pagi, tim reskrim dan tim Inafis Polresta Kepulauan Sangihe tiba di lokasi untuk melakukan olah TKP serta evakuasi korban. Dari hasil pemeriksaan sementara, diduga pelaku menggunakan senjata tajam dalam aksinya itu jika melihat luka-luka di tubuh kedua korban. Selain itu diduga pula, korban atas nama Kirena Samada kemungkinan sempat melakukan perlawanan dengan adanya luka menganga di tangan kanannya. Tim penyidik yang melakukan penyelidikan pun bergerak cepat, memeriksa TKP, mengumpulkan barang bukti dan juga meminta keterangan sejumlah saksi. Setelah diyakini siapa terduga pelakunya, tim reskrim Polres Sangihe segera melakukan pengejaran. Kurang dari 24 jam, akhirnya pelaku berhasil ditangkap ketika hendak turun dari kapal penumpang di pelabuhan Kota Bitung, Sulawesi Utara. Karena melawan petugas, pelaku atas nama Muhammad Fikran Makadola terpaksa didor kakinya oleh petugas. Pria 23 tahun itu tak bisa mengelak lagi. Ia mengakui perbuatannya yang telah keji menghabisi kedua korban karena cemburu. Emosinya memuncak ketika meminta ponsel korban untuk diperiksa tapi diabaikan. Karena itu niatnya untuk menghabisi korban benar-benar dilakukan. Bahkan dengan teganya bocah 4 tahun anak bungsu kekasihnya itu pun turut dihabisi olehnya. Tersangka dikenakan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, subsidiar pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, dan pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Dengan ancaman hukuman maksimal adalah hukuman mati, penjara seumur hidup, atau maksimal 20 tahun penjara. Karena kasus ini masih berjalan, semoga nantinya pelaku dihukum yang maksimal ya, yakni hukuman yang seberat-beratnya atas perbuatan kejinya ini. Dan untuk keluarga yang ditinggalkan, semoga selalu diberikan ketabahan serta kesabaran. Terima kasih waktunya, jaga diri, see you.